Batal ada kejutan, Jokowi dan Gibran tidak masuk Golkar. Justru inilah kejutannya. Jokowi dan Gibran tidak jadi masuk Golkar. Itu menjadi kejutan. Ya. Karena kalau mereka masuk Golkar, itu sudah diprediksi dari dulu. Bahkan sudah banyak isu-isu bahwa Jokowi akan menjadi pengurus di Partai Golkar. Begitu juga dengan Gibran, ya kan? Tapi nyatanya tidak jadi, ya kan? Itu menjadi kejutan. Kalau dia masuk Golkar, dia menjadi bahan bagi para lawan-lawan politik, ya, bagi para yang berseberangan atau yang tidak suka dengan Jokowi dan Gibran. Karena apa? Ketika mereka nanti masuk Golkar akan dikatakan bahwa mereka penguasa. Ya, mereka merajai semuanya politik di Indonesia ini. Jokowi akan disebut punya power yang tak tertandingi. Ya kan? Dia akan disebut mengendalikan Golkar. Padahal nyatanya dia tidak masuk Partai Golkar. Ini kejutannya. Bagus, saya mendukung keputusan daripada Partai Golkar ini. Karena juga tidak ada juga kepentingan saat ini Gibran masuk ke Partai Golkar. Karena apa? Karena presiden dan wakil presiden itu bukanlah kader partai. Ya. Sekalipun dalam tanda petik kader partai, terdaftar di sebuah partai, tapi ketika dia memimpin negara ini, mereka tidaklah disebut kader partai. Mereka bukan milik salah satu partai, mereka milik seluruh warga atau rakyat Indonesia. Maka jika Gibran tidak masuk Partai Golkar, itu hal yang bagus. Itu hal yang bagus. Yang penting hubungan antara eksekutif dan legislatif atau hubungan antara Prabowo Gibran dengan partai politik itu baik untuk mendukung kepemerintahan mereka. Sekarang kalau Jokowi mau masuk ke partai, kepentingannya apa? Kepentingannya apa dulu? Apalagi dia yang mantan presiden, kalau bukan jadi pengurus utama di partai itu, atau hanya menjadi kader biasa, menurut saya itu hanya menjadi sebuah bahan olok-olokan nanti. Ya, olok-olokan nanti. Tapi kalau dia jadi pengurus, tetap jadi olok-olokan bahwa Jokowi akan disebut pengendali Partai Golkar. Kalau dia jadi kader, Jokowi akan disebut tidak ada apa-apanya atau pengemis partai atau gelandangan politik, ya kan? Atau juga Golkar akan dibilang partai yang tidak menghormati pemimpinnya, ya kan? Seorang presiden dijadikan kadernya. Jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan masuk atau tidak masuknya Jokowi ataupun Gibran ke Partai Golkar. Tetapi yang lebih baik menurut saya saat ini Jokowi ataupun Gibran tidak perlu masuk ke salah satu partai apapun. Toh posisi Gibran sebagai eksekutif sudah bagus. Ya, sudah bagus. Dia membuat kebijakan nanti bersama Prabowo, di mana kebijakan-kebijakan itu sebenarnya kebijakan Prabowo dan Gibran adalah sebagai support. Karena apa? Karena Prabowo Gibran itu layaknya seperti sebuah mobil
berpenggerak 4 roda. Prabowo penggerak roda depan sekaligus yang mengendalikan arah berjalannya kendaraan ini, ke kiri, ke kanan, atau lurus. Dan Gibran penggerak roda belakang yang memberikan dukungan dan siap mendukung kapanpun apa yang diputuskan oleh Prabowo. Jadi mereka satu paket, ya. Sekali lagi, adalah hal yang baik ketika Jokowi dan Gibran tidak jadi masuk Partai Golkar. Dan ini analisa orang yang tidak paham politik. Kalau mau dibully silakan, kalau mau disupport silakan. Terima kasih.